Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulidiah, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir semester 4, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Muhajirin Purwakarta. Di sini saya untuk memenuhi tugas UAS Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Haji Deden Syaifuddin M.Hum. Dengan tema Islam pada zaman Soekarno. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodiharjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Keberadaan Islam sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia telah mengilhami banyak tokoh dalam sejarah nasional untuk menggali dan memikirkan aktualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Salah satu tokoh bangsa yang dengan penuh semangat pernah memercikan pemikiran dan pandangan-pandangan baru untuk menghidupkan nilai-nilai dan semangat Islam dalam kehidupan modern ini adalah Soekarno. Islam dalam rekaman sejarah pernah menjadi salah satu titik pusat perhatian Soekarno dalam sejarah momen hidupnya, terutama pada dekade 1930-an hingga awal 1940-an. Soekarno pernah melontarkan berbagai pemikiran terkait Islam dan umat Islam, bahkan karena kebenaran visi dan pemikirannya terkait Islam ini sejumlah pihak menyebut pejuang dan proklamator kemerdekaan Indonesia itu sebagai salah satu mujadid atau pembaharu pemikiran Islam. Meski cukup fasih berbicara tentang Islam, Soekarno sejatinya bukan seorang yang lahir dari keluarga yang kental mempraktekkan ajaran Islam. Ayah Soekarno, Raden Sukemi Sosrodiharjo, secara formal beragama Islam, lebih dikenal sebagai penganut filosofi Jawa, sementara ibunda Soekarno, Ida Ayu, adalah seorang pemeluk agama Hindu Bali. Perkenalan Soekarno dengan gagasan dan pemikiran Islam mulai tumbuh tatkala sang ayah menitipkan Soekarno remaja kepada sahabatnya Haji Umar Syahid Cokro Aminoto, tokoh dan pemimpin Syarikat Islam di Surabaya. Saat Soekarno pindah ke Bandung dan kiat intens terlibat dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan, Cakrawala berpikir Soekarno berkembang semakin luas. Pergaulan Bung Karno dengan banyak aktivis penggerakan dan keterbukaannya mempelajari teologi agama dan kepercayaan lain juga menumbuhkan kesadaran pada dirinya terkait pentingnya kemerdekaan beragama sebagai bagian dari kemerdekaan individu. Bersentuhan Soekarno dengan Islam semakin intens ketika ia dibuang ke Ende Flores oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dari tahun 1934 hingga 1938. Soekarno yang aktif mempelajari Islam dari berbagai sumber bacaan melahirkan banyak renungan dan pemikiran terkait Islam. Dalam surat-suratnya kepada tokoh Persis Hasan, Soekarno telah mengutarakan berbagai pandangannya mengenai Islam, terutama tentang kaitan Islam dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Beberapa masalah yang disinggung Bung Karno dalam surat-suratnya antara lain adalah soal hukum syariat era kekhalifahan yang kerap diklaim sebagai kelompok sebagai masa keemasan Islam. Terkait hukum syariat, Soekarno mengkritik kecenderungan sebagian umat Islam yang gampang mengharamkan atau membid'ahkan
hal-hal baru yang tidak tertulis dalam Quran dan hadis. Soekarno berpendapat pemahaman yang takut terhadap hukum syariat dan fikih akan menyebabkan umat Islam menentang modernitas. Sementara terkait kekhalifahan, Soekarno secara tegas menolak pandangan sebagian kalangan Islam yang memandang era kekhalifah sebagai tolak ukur kemajuan Islam. Menurut Soekarno, umat Islam harus menyesuaikan dengan semangat zaman dan tidak terjebak dengan kisah kebesaran masa lalu. Jadi kesimpulannya, Soekarno adalah salah satu bapak pendiri bangsa. Peranannya dalam memperjuangkan Islam dan kemerdekaan Indonesia sangatlah besar. Ia adalah merupakan proklamator sekaligus presiden pertama negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.